guys, welcome back to my YouTube channel. Emily di sini. Saya Patricia Lindaliana, her mom. Hari ini kita mau mukbang empek-empek. Tungguin terus ya. Selamat makan. Hey. Aduh bingung tuh guys empeknya. Boleh pakai ketimun. Tapi mam, ini tuh katanya kan bukan pempek biasa nih. Apa bedanya sama pempek biasa? Ini pempek biasa kan berasal dari Palembang. Palembang itu ibu kota apa? Palembang ibu kota dari apa? Palembang ibu kota. Palembang ibu kota. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan gitu. Nah, pempek ini berasal dari Pulau Sumatera juga, tapi dari Bangka. Bentuknya lebih kecil-kecil, rasanya gurih, enak banget. Tapi ini kayak adaan nih. Seperti adaan ya pempek yang di Palembang. Nah, bedanya kalau pempek biasa kan sausnya coklat kayak gini nih. Pempek biasa sausnya seperti ini. Kalau pempek Bangka sausnya merah. Kayak asin kuah asinan gitu loh, kuah asinan, manis-manis asam gitu. Asamnya diperas dari perasan jeruk apa namanya? Jeruk kunci, jeruk Medan. Atau suka dibilang juga jeruk apa ya? Bukan jeruk kunci lah. Kalau mam sukanya yang coklat, aku lebih suka yang ini. Tuang semua. Masih tak? Karena pandemi kelamaan, kebanyakan nonton drama Korea. Jadi bisa beberapa kata tingkat. yang biasa ngomong apa? Biasanya yang jelek-jelek itu yang gampang diserap. Paling hafal hasil dari drama Korea yang saya bisa. Emang kalau kamu udah 4 orang nonton drakor ya lebih cepat belajar Korea daripada dia belajar dari buku. Iya, karena biasanya gini, kalau yang memang kita udah tahu harus belajar, ini harus bahkan buat materi buat belajar harus dihafal, itu susah banget nyerapnya. Tapi kalau cara pembelajaran dengan cara praktek lebih mudah. Apalagi kan tidak dipaksa untuk nontonnya kan. Tapi malah dari muda, dari masih sekolah, saya nggak suka belajar, saya nggak senang belajar, kabur-kaburan terus. Waktu kuliah, bukannya menghafal, saya sibuk bikin contekan. Tiba-tiba lagi nyontek, dosen saya dari belakang ambil contekan saya panjangnya seperti silver queen. Wah, tiba-tiba saya nggak bisa jawab sama sekali. Tapi nggak dikeluarin? Ya pasti nggak lulus, mata kuliah itu harus ulang. Dosennya udah tahu masuk pun, dibiarin pun nggak akan bisa jawab. Benar, karena memang tidak niat belajar, sama sekali tidak belajar malamnya. Untungnya puji Tuhan anak-anak saya tuh nggak ada yang nurunin saya. Mereka tergila-gila belajar, sampai diomelin belajar terus mau apa? Kan masa muda itu harus digunakan buat pacaran, buat seneng-seneng. Masa belajar terus? Bayangkan kalau hari Valentine bawa buku candlelight, pacarnya itu nanyain, ya kok mau ya pacaran candlelight nanyain pertanyaan untuk ujian, sampai dimarahin gara-gara nggak belajar, gara-gara belajar terus. Itu namanya tidak menikmati masa muda. Pempek itu dari bahannya apa ya? Tepung. Kayaknya mungkin ada kanjinya ya, ada sagu ya. Karena rasanya kenyal-kenyal, ikan apa kenyal. Saya senang sesuatu yang kenyal-kenyal, seperti apa ya, yang kenyal, cireng, seperti ongol-ongol, topoki, benar. Jadi kan kesimpulan yang kenyal-kenyal saya suka. Nyangkut ketimunnya. Kalian pernah lihat nggak orang bule itu pakai tusuk gigi? Saya nggak pernah lihat orang bule habis makan pakai tusuk gigi. Disediain nggak sih di restoran bule? Emang mereka nggak pernah nyangkut ya makanannya di gigi? Mereka maksudnya pakai floss nggak sih? Tapi nggak pernah lihat juga, mungkin mereka behave ya. Jadi mereka bersihnya di kamar mandi. Iya ya, mau bersihnya mungkin kamar mandi. Pakai floss. Tapi rasanya kalau ada sesuatu yang nyelip itu tuh nggak bisa tahan, benar-benar nggak bisa tahan. Rasanya pengen langsung dibersihin seperti itu. Makanya kadang-kadang jadi kita nggak sopan ya, ngebersihin di depan orang. Harusnya kan yang benar untuk gigi. Kamu nggak habis begitu banyaknya? Iya. Ini saya belum habis. Kamu lapar ya? Ini bisa juga dijadiin makanan buat buka puasa, lebih cocoknya jangan sahur. Karena kenapa perut kosong, empek-empek itu sausnya itu pakai cuka. Takutnya perut kalian sakit, nanti jadi gas. Kalau buka puasa kan udah minum yang manis dulu, hangat manis, jadi udah keisi perutnya. Ini simple banget, tinggal digoreng ulang doang. Kalau mas goreng tinggal dikukus. Benar. Kak, itu apa sih yang lagi heboh? Tentang siapa namanya? Ferdian Paleka. Itu siapa sih dia? Dia tuh YouTuber. Nah dia tuh bikin prank, ngasih
makanan ke waria di Bandung nggak salah dia. Jadi dia kayak biasa kan orang suka berbagi tuh kalau lagi ada pandemi gitu dalam kan. masa pandemi ini kan Terus bulan puasa juga. Benar. Jadi dia Bagus dong. dia bikin dia rekam di YouTube, dia rekam gitu, dia masukin YouTube, Karena dia YouTuber. dia bikin konten, dia kasih berbagi makanan ke waria-waria di Bandung, di pada pinggir jalan gitu, dia masukin makanan itu di box Indomie gitu, dus Indomie. Nah ternyata diisinya itu pakai batu sama sampah. Really? Jadi kayak biasalah anak-anak muda kan suka ngeprank gitu, tapi ini tuh kayak ngepranknya tuh rada over sih menurut aja. Jadi kayak dia pengen dapat konten yang viral, jadi dia bikin kayak gitu. Alasannya katanya tuh gini, alasannya adalah biar waria-waria itu nggak beroperasi selama bulan Ramadan, katanya gitu alasannya pas ditanya. Tapi kan dalam masa pandemi kayak gini kan orang-orang tuh banyak Orang yang PHK, iya, dan banyak orang yang membutuhkan bantuan itu kan iya, sebenarnya. nggak punya uang buat makan pun nggak punya uang. Jadi mereka benar-benar ngarep kan dikasih bungkusan gitu. Berarti dipikirnya sembako ya? Dikira sembako makanan. Senang banget dong. Pas dibuka ternyata batu. sampah batu. Kenapa dia bisa punya pemikiran seperti itu ya? Katanya yang dari Ayah baca, yang punya ide bukan dia. Yang punya ide itu temennya, namanya Aidil, yang ngerekam. Oh dia? Jadi mereka bertiga nih. Bukannya sendiri ya? Jadi kayak ada ide apa nih buat bikin konten YouTube biar viral gitu. Nah temennya kasih ide gitu, ya udah dijalan sama dia. Nah itu gilanya lagi, kan udah ada yang ngaporin nih, yang salah satu yang korban yang dikasihnya itu ada yang ngaporin ke polisi. Akhirnya dia dikejar kan sama polisi, mau ditangkap. Dia kabur-kaburan, dia upload di Instagram dia bilang Dia ini uploadnya di Instagram apa di YouTube? yang konten itu di YouTube. Tapi abis itu kan dia dikejar-kejarnya sama polisi. Terus dia upload di Instagram dia pas lagi dia lari-larian itu, dia bilang, gue akan serahin diri ke polisi, tapi kalau Instagram gue followernya udah mencapai 30.000. Jadi kalau dia udah 30.000 follower, baru dia menyerahin diri ke polisi. Maksudnya bener-bener Berarti itu no regret ya? no regret, dia nyari follower, memang pengen viral gitu. Maksudnya boleh lah orang pengen viral, maksudnya biar gimana kan itu bisa juga dijadikan pekerjaan ya, maksudnya apalagi di masa sulit kayak gini yang susah dapat pekerjaan gitu. Tapi jangan merugikan orang lain gitu kan, itu kan kayak merugikan orang lain, orang yang udah berharap benar-benar pengen dapat makanan gitu kan. Merugikan secara kata rugi sebenarnya enggak, tapi maksudnya dia itu secara psikis kali ya. Jadi orang yang udah berharap dapat bantuan tiba-tiba kok kayak dipermainkan gitu. Better nggak bantu sama sekali. Bener, Kayak gitu bener. kan. Padahal banyak cara buat jadi terkenal ya, dengan berbuat kebaikan, dengan apa? Sekarang bisa pakai media sosial kan, dia bisa share, maksudnya bisa terkenal. Kenapa pakai cara yang iseng begitu ya? Kenapa nggak, maksudnya inventory sekalian aja lu kasih apa namanya, sembako gitu loh. Kenapa mesti yang dibikin prank sampah gitu? Tapi dia kena kasus kayak gitu, kena kasus Ditangkap karena dia polisi. ditangkap karena dia diaduin sama yang salah satu orang, beberapa waria yang kena itu, dia aduin ke polisi dan dia ketangkapnya tuh baru beberapa hari setelahnya itu di tol Jakarta Merak kalau nggak salah. Berarti ketangkap bukannya dia menyerahkan diri. Enggak dia nggak Kalau menyerahkan menyerahkan diri. Dia diri kabur kan sampai ke dia Palembang kalau nggak salah di rumah temennya. Nah dia ketangkap akhirnya setelah kejar-kejaran itu di tol Jakarta Merak. Berarti sebelum followernya berapa tuh? 30 Belum. 30.000 kan? Udah Karena ketangkap polisi. Bisa kena penjara sampai 12 tahun loh dia. Udah disidangkan? Udah maksudnya kayak ada pasal-pasalnya kan gitu, kayak bisa kena penjara sampai 12 tahun. Terus dia menyesal setelah itu. Tadinya kan nggak menyesal kan, masih bisa saya mau menyerahkan diri. Bilangnya kalau sih gitu. menyesal. Tapi terus dia dibully di dalam penjara. Oh berarti dia sudah di penjara? Udah masuk rutan. Terus ada viral lagi video dia lagi dibully sama penghuni rutan. Nah loh, Karena pada benci kan sama dia. berarti di rutan itu mereka juga dengar berita ya? Nah, itu juga kasus karena berarti ada yang ngelundupin Video, handphone ke dalam ketahuan. Tapi dia dibully di situ, kayak ditelanjangin, dipelontosin palanya, terus ditelanjangin cuma pakai cadar doang. Terus dimasukin ke tempat sampah. Terus rame-rame disuruh squat. Dia sama temannya itu yang masuk. Dia dibully rame-rame. Karena pada sebel kan sama dia. Kalau mau viral dengan cara yang benar aja. Misalnya makan pempek. Banyak cara untuk bisa dapat rezeki kok, nggak perlu segitunya sampai, maksudnya jangan rugiin orang deh gitu. Kan pernah juga ada misalnya Raffi Ahmad keliling dunia ya, itu kan viral ya, tapi kan pakai uang banyak kebenaran. Lalu kasih rezeki buat Raffi Ahmad yang berlimpah-limpah. Tapi pernah juga dulu memang dengar ada orang keliling Indonesia pakai kursi roda loh, benar-benar keliling Indonesia dari kota ke kota. Dan dia nggak mau dikasihanin, nggak mau dikasih sedekah. Memang dia mau menuntaskan mission itu. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa viral, bisa juga maksudnya jadi motivasi orang-orang bahwa jangan gampang menyerah sama hidup. Ini kita minumnya black tea.
black tea itu bagus karena bisa ngilangin kolesterol sama lemak-lemak. Terus jadi si Ferdian itu di penjara sekarang? Oh, penjara. Di Banglo. Tapi aparat kita berarti bagus ya, cepat tanggap kayak gitu. Walaupun ini maksudnya hal kecil ya, nggak ada urusan sama orang-orang besar, nggak ada urusan sama negara, tapi mereka cepat tanggap bagus sekali ya. Tutup apa? Karena kan sekarang juga ada banyak kan orang Korea yang sampai bunuh diri, yang artis-artis Korea sampai bunuh diri gara-gara Media sosial benar. Lalu sebenarnya itu yang perlu ditangani dengan lebih perlu Kan ada undang-undang diberhentiin tentang gitu. medsos juga kan sekarang mereka nggak boleh physically ngatain orang, nggak boleh apa. Iya, itu juga bisa Mesti ada- dituntut. Mesti ada ininya, ada batasan-batasannya. Seperti yang Sandi Aulia dikata-katain juga tuh. Itu juga kan maksudnya buat apa sih mereka ngata-ngatain, puasnya apa? Toh juga nggak nambah kekayaan dia, nggak nambah daftar sukacita dia gitu. Cuma kepuasan sendiri saat dia Ngetik. Heeh. Jempolnya gatel. Kadang kalau kita lagi bermasalah, sisi positif, sisi negatifnya kita tuh lebih kuat, lebih dominan. Misalnya kita disakitin orang ya, Mana kesel. kesel banget kan? Apa yang kamu lakuin? Apa yang kamu lakuin kalau kamu disakitin orang? Rasanya mau bales kan? Gimana caranya ya ntar gue bales gitu kan? Nah, apalagi kalau pakai WhatsApp, jari itu paling berbahaya karena ngetik lebih cepat jarinya daripada otaknya berpikir. Jadi saat kita berantem, argue di WhatsApp, itu kata-katanya udah meracau kemana-mana yang akhirnya kita nyesel. Harusnya kalau kita disakitin, tarik nafas dalam, tunggu dulu beberapa saat, Bawa doa. tenangin dulu, doa. Apa pantas kita lawan? Kalau kita lawan dengan hal yang sama, misalnya kamu dikata-katain sesuatu hal yang buruk yang bukan kamu lakukan, terus kamu balik katain dia lagi hal yang sama, akhirnya jadi peperangan kan, jadi keributan. Tapi juga kita nggak puas juga, nggak selesai juga masalahnya, karena tetap kan kesel di hati, ngeliat orang itu tetap kesel juga. Jadi mendingan diam, tarik nafas, udah tenang, kita pasti bisa berpikir nggak worth it orang itu diladenin, diamin aja. Tapi kalau tahu orang itu jahat, jangan ditemenin, mendingan pergi menjauh. Bener nggak? Cut. Bener, mendingan pergi menjauh. Buang aura negatif. Nah, karena orang-orang yang punya aura negatif, suka omongin orang, suka usil, sirik, itu gampang menularnya. Jadi istilahnya, kalau orang itu seperti paku payung dalam hidup kalian, yang bisa menusuk-nusuk kemana kalian pergi, kaki kalian ditusuk-tusuk, mendingan paku payung itu dicabut, walaupun sakit sekali waktu dicabut dan berdarah-darah, tapi selesai. Habis itu lukanya bisa diobatin, dan kalian nggak bawa-bawa paku payung lagi. Paham? Terus Ferdian itu tapi tercapai ya cita-cita dia, jadi viral kan? Viral. Dan dia terkenal kan? Kenal. Walaupun dia dapat bonus masuk penjara. Tapi saya pernah dulu waktu SD dibully. Karena kan anak-anak sekolah itu sering bully ya. Biasanya korban bullying itu biasanya mereka yang kutu buku, ya. Mereka yang pintar. Kurang gaul lah gitu. Mungkin kayak pengen keren kali ya. Kayak biasanya kalau ngata-ngatain orang tuh pengen keren, jadi keren gitu. Karena mungkin pemikiran mereka kan biasanya yang bullying itu anak-anak SD ya. Kalau masih SMA, Tapi zaman sekarang banyak. dibullying Kayak seperti itu. ospek itu juga termasuk bullying kan, makanya sekarang ditiadakan nggak sih ospek? Kan kalau ada kejadian waktu Mama SMA. Mama SMA di Santa Fesia. Terus dekat sekolah kita itu ada sekolah khusus laki-laki namanya Kanisius. Jadi salah satu teman Mama itu mau jemput adiknya ke Kanisius di dalam mobil. Tahu ya cowok-cowok kalau rame-ramean gitu mereka tuh nambah keberanian. Itu mobil dikelilingi semuanya, anak Kanisius kelilingin mobil itu dengan cewek kondisinya di dalam mobil sendiri lagi nunggu adiknya di tempat parkiran. Mobilnya digoyang-goyang. Wah. Cewek itu sampai malu-malu ya, malu-malu antara GR, dia buka kaca bodohnya. Dia bilang, ngapain sih? Kayak gitu ya. Tahu nggak satu cowok bilang apa? Ih, ternyata jelek, amit-amit. Terus semua beban ditinggal. Aduh my god, malu banget. By the way, please. Jadi ada yang tersisa. Benar-benar siapin mana piringnya nanti. Jangan bohong. Kebohongan publik itu tidak baik. Habis ya. Jadi kita siapin 60 butir pek-pek. Dan kita berhasil habisin. Yeay! Empek atau empek. Karena orang Chinese yang udah tua juga dibilangnya empek. Itu apa ya? Bukan empek. Sampai That's ketemu. it for today. Thank you yang buat udah. Thank you buat yang udah nonton. Thank you yang udah.
Thank you buat yang udah nonton dan Kebanyakan temenin kita makan. Sampai Sampai ketemu ketemu di YouTube channel kita selanjutnya. Sampai ketemu di mukbang challenge yang berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Thank you, bye bye. Bye.